Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini yaitu hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, kita akan memasuki subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. Yaitu kalian bisa melihat pada gambar. Ketika air direbus, setelah beberapa lama suhu air akan naik kemudian menguap, padahal pemanasan pada panci hanya dilakukan di bagian bawahnya. Dari sini kamu dapat mengamati adanya perubahan suhu. Apa yang menyebabkan perubahan itu? Perubahan itu terjadi akibat energi panas atau kalor berpindah dari api ke air. Pada materi ini kita akan belajar tentang perpindahan kalor. Pada pembelajaran 1 bahasa Indonesia, pendalaman materi, teks eksplanasi berisi informasi mengenai proses atau fenomena alam maupun sosial. Informasi tersebut dapat diringkas kemudian disajikan dalam bentuk peta konsep. Membuat peta konsep merupakan cara belajar dengan lebih cepat, efisien, dan menyenangkan. Peta konsep mudah dibuat. Peta konsep terdiri atas gambar, kata-kata, garis, dan warna. Dari aktivitasku, bacalah bacaan berikut dengan seksama tentang judul perpindahan energi panas. Dari sana kalian bisa mencari apa saja itu teks eksplanasi. Selanjutnya pendalaman materi IPA, perpindahan kalor secara konduksi. Amatilah cerek pada saat kamu memasak air. Jika air dalam cerek sudah mendidih, kamu tentu tidak akan mau menyentuh tutup cerek aluminium tersebut tanpa alas di tanganmu. Hal ini karena tutup cerek tersebut akan terasa sangat panas bila disentuh. Mengapa tutup cerek itu turut panas padahal tidak bersentuhan langsung dengan api kompor? Apabila ujung sebatang logam dipanaskan di atas nyala api, ujung lain logam tersebut juga akan ikut memanas. Hal itu menunjukkan bahwa pada logam tersebut terjadi perpindahan kalor dari bagian yang lebih panas ke bagian yang lebih dingin. Namun partikel-partikel dari logam tidak ikut berpindah. Perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat perantaranya dinamakan konduksi. Dalam konduksi kalor hanya merambat saja sedangkan zat padat sebagai penghantarnya. Berikut contoh peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Besi yang dipanaskan menjadi panas merata. 2. Rasa panas memegang gelas yang diisi air panas. 3. Panasnya seluruh permukaan wajan ketika memasak. 4. Alas setrika menjadi panas menyeluruh ketika dihubungkan ke listrik. 5. Gagang panci terasa hangat ketika memasak. Gejala konduksi dapat dimisalkan dengan sejumlah orang yang sedang bergotong royong memindahkan suatu benda secara estafet. Orang yang memindahkan benda dapat dianggap sebagai partikel dan benda yang dipindahkan dapat dianggap sebagai kalor yang sedang mengalir. Kita melihat bahwa orang-orang sama sekali tidak berpindah tempat. Perpindahan tempatnya hanya terjadi pada benda yang diestafetkan. Kecepatan aliran kalor tergantung pada faktor berikut. 1. Perpindahan suhu antara ujung-ujung penghantar. 2. Luas penampang lintang penghantar. 3. Jarak kedua ujung yang berbeda suhunya. 4. Jenis bahan penghantar. Dari penjelasan yang Bapak jelaskan tadi, kita dapat menarik kesimpulan yaitu
Yang pertama, teks eksplanasi berisi informasi mengenai proses atau fenomena alam maupun sosial. Informasi tersebut dapat diringkas kemudian disajikan dalam bentuk peta konsep. Membuat peta konsep merupakan cara belajar dengan lebih cepat dan efisien serta menyenangkan. Kemudian perpindahan kalor secara konduktif dapat kita temui yaitu pada ceret yang kita panaskan di atas kompor. Yang kedua yaitu besi yang dipanaskan di ujung besi yang kita panaskan menjadi panas merata. Yang ketiga, alat setrika menjadi panas menyeluruh ketika dihubungkan. Nah, itulah beberapa kesimpulan pembelajaran pada hari ini.